Baik, terima kasih Mbak Teresa. Selamat malam, sahabat Circles, dan selamat bertemu kembali setelah kita bertemu terakhir bulan November tahun yang lalu. Topik yang akan saya presentasikan pada malam hari ini adalah filsafat demokrasi menurut Aristoteles. Ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk undangan dari Circles, dari Mas Dimas, kepada saya untuk boleh mempresentasikan topik ini. Baik, saya izin share screen. Baik, ya topik umumnya filsafat demokrasi. Saya ingin pada tempat pertama mengemukakan pengantar umum. Ya, saya mulai dengan kutipan dari Jean-Jacques Rousseau dalam salah satu karyanya terpenting, Kontrak Sosial. Dalam buku 1, Rousseau menulis, Der Mensch ist frei geboren und überall liegt in Ketten. Wie ist dieser Wandel zustande gekommen? Ich weiß es nicht. Was kann ihm Rechtmäßigkeit verleihen? Diese Frage glaube ich beantworten zu können. Terjemahannya, manusia dilahirkan bebas, namun di mana-mana ia terbelenggu dengan rantai. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Saya tidak tahu. Apa yang dapat memberikan legitimasi kepada perubahan itu, saya yakin memiliki jawaban atas persoalan tersebut. Persoalan yang diangkat Jean-Jacques Rousseau di sini adalah masalah legitimasi kekuasaan, atau pertanyaan tentang legitimasi kekuasaan. Bagaimana kekuasaan itu harus dilegitimasi jika manusia memiliki hak-hak kebebasan kodrati, atau bagaimana manusia yang bebas itu rela menempatkan dirinya di bawah kekuasaan yang lain. Apa sajakah syarat-syarat etis yang dapat melegitimasi kekuasaan manusia atas manusia yang lain? Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh sebuah undang-undang misalnya, agar sebagai instrumen pembatas kebebasan kodrati manusia, undang-undang tersebut boleh menuntut validitas dan ketaatan semua. Demokrasi sebagai kedaulatan rakyat merupakan salah satu sistem politik yang memberikan legitimasi atas kekuasaan negara. Karena sebuah pemerintahan dipilih secara demokratis, maka ia boleh mengemban kekuasaan atas warga negara. Karena dipilih secara demokratis, sebuah pemerintahan boleh mengeluarkan undang-undang sebagai instrumen yang dalam arti tertentu dapat membatasi kebebasan kodrati manusia. Mengapa demokrasi dipandang sebagai model kekuasaan yang legitim? Uraian tentang filsafat demokrasi berkaitan dengan pertanyaan seputar legitimasi demokrasi sebagai sebuah sistem politik. Artinya, mengapa kita memilih sistem politik demokrasi dan bukan sistem politik yang lain, seperti misalnya monarki, aristokrasi, atau oligarki. Pada bagian awal ini, saya ingin menguraikan dua term tersebut, yakni demokrasi dan legitimasi. Pertama, tentang demokrasi. Pembicaraan tentang demokrasi merupakan salah satu topik yang sudah dibahas sejak awal sejarah politik, seperti halnya konsep keadilan. Dalam sejarah filsafat klasik, demokrasi dibahas dalam satu tarikan napas dengan konsep monarki, aristokrasi, oligarki, dan bahkan tirani. Di fase ini, demokrasi diulas dalam hubungan dengan konsep negara hukum liberal, serta dipandang sebagai model legitimasi politik satu-satunya dan tidak tertandingi. Karena itu,
Francis Fukuyama misalnya menulis buku tentang The End of History beberapa tahun silam. Artinya demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme merupakan akhir dari sejarah. Tidak ada sistem lain yang lebih baik dari itu. Akan tetapi perlu dicatat bahwa dalam perjalanan sejarah, demokrasi dalam pengertian kedaulatan rakyat tidak selalu mendapat pengakuan yang cukup atau bahkan ditolak sama sekali. Salah satu penyebabnya ialah ambivalensi pengertian kata demos atau rakyat yang merupakan kosakata awal dari term demokrasi itu. Pada zaman masyarakat Yunani kuno misalnya, demos tidak saja berarti rakyat kebanyakan, people, tapi juga berarti massa yang beringas atau mob. Karena itu demokrasi dipandang agak negatif pada masa itu, terutama dalam pandangan Socrates. Pengertian itu tidak banyak bergeser pada abad-abad modern. Socrates misalnya secara kategoris menolak demokrasi dengan alasan karena demokrasi memungkinkan orang-orang bodoh untuk berkuasa. Semoga di Indonesia tidak terjadi seperti itu. Dalam konsep politik modern, demos dipandang sebagai sebuah kelas sosial terendah di bawah kelas bangsawan dan para imam atau klerus. Demos atau rakyat tidak lebih dari sebuah kerumunan massa. Reformasi atas konsep demos menuju pengertian yang positif dan beradab baru mulai muncul dan menyebar luas sejak lahirnya sejumlah revolusi politik seperti misalnya revolusi Prancis, revolusi Amerika, dan lain-lain, serta munculnya negara-negara konstitusional yang pertama. Konstitusi Amerika pada tahun 1787 misalnya dimulai dengan pernyataan "We the people" guna mengungkapkan kesadaran diri sebagai kolektif kewargaan politis. Juga Das Grundgesetz atau konstitusi negara Jerman dibangun di atas prinsip alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Semua kekuasaan negara itu berasal dari negara, dari rakyat. Itu bagian pertama. Lalu kosakata bagian kedua dari kata demokrasi, kekuasaan, kratein, ya, ingin saya jelaskan sekarang. Kata kratein atau kekuasaan juga memiliki pengertian yang berbeda-beda, seperti halnya demokrasi tadi. Dalam ilmu pengetahuan sosial, seperti dikemukakan Max Weber, kekuasaan dimengerti sebagai kesempatan untuk mempengaruhi seseorang untuk menjalankan perintah. Di sini kekuasaan dimengerti secara sempit sebagai pemerintahan, pelaksanaan perintah dalam arti lembaga eksekutif atau birokrasi pemerintahan. Kekuasaan pada awalnya bermakna lebih dari sekedar urusan administrasi di satu sisi dan lebih dari posisi sebagai bawahan di sisi lain. Kedaulatan atau kekuasaan rakyat merujuk pada kegiatan politik seluruh warga. Di dalam demokrasi, rakyat sebagai warga negara merupakan sumber hukum yang harus ditaati, bahkan lebih dari itu. Dalam prinsip demokrasi kontemporer, rakyat adalah dasar dari segala hukum. Ia adalah pencipta, asal, dan tujuan konstitusi. Sekarang kita melihat pengertian kata legitimasi. Seperti konsep demokrasi, konsep legitimasi juga mengalami perubahan makna dalam perkembangan sejarah. Secara umum, legitimasi diartikan sebagai kelayakan sebuah tatanan politis untuk mendapatkan pengakuan dari publik. Dalam pemikiran Plato misalnya, legitimasi sebuah hukum ditentukan oleh kesesuaian aturan hukum tersebut dengan hukum kodrat atau tatanan ilahi. Dan konsep ini terus berkembang sampai pada abad pertengahan, kemudian juga bahkan sampai abad modern, abad kontemporer. Thomas Aquinas misalnya katakan hukum yang legitim atau hukum itu hanya dipandang legitim kalau dia sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi, dalam hal ini ius naturale atau hukum kodrat yang merupakan ungkapan kelihatan dari ius divinum atau hukum ilahi. Namun, pergeseran paradigma secara fundamental terjadi dengan lahirnya era modern.
Gambaran dunia tradisional perlahan-lahan ambruk, kemudian lahirlah gambaran dunia baru yang menjadikan individu atau subjek sebagai titik tolaknya. Sejalan dengan perkembangan ini, individu kemudian dipandang sebagai basis legitimasi kekuasaan. Di dalam demokrasi, individu dipandang sebagai basis legitimasi kekuasaan. Bukan hanya satu orang individu tentunya, tapi semua atau seluruh rakyat. Karena itu prinsip legitimasi dalam teori kontrak sosial modern ialah sebuah kekuasaan dipandang legitim jika mendapat persetujuan dari seluruh rakyat. Atau dengan kata lain, demokrasi adalah sumber dari legitimasi. Baik, itu kira-kira pengantar singkat untuk 4 kuliah ke depan. Dan pembicaraan kita tentang filsafat demokrasi akan dibagi ke dalam 4 bagian. Pada bagian pertama, kita akan melihat konsep filsafat demokrasi menurut Aristoteles. Secara singkat, Aristoteles mendefinisikan demokrasi sebagai kedaulatan para warga yang bebas dan setara. Kemudian minggu depan kita akan berkenalan dengan konsep demokrasi dari seorang filsuf Jerman yang masih hidup, namanya Jürgen Habermas. Dia mengembang suatu konsep demokrasi sebagai diskursus dan deliberasi. Dengan konteksnya adalah masyarakat plural, masyarakat kontemporer yang plural. Kemudian konsep Habermas dikembangkan lebih lanjut atau juga dalam arti tertentu dalam diskusi dengan John Rawls. Karena itu kita akan, pada minggu ketiga kita akan membahas konsep demokrasi dari John Rawls. Sebagai Rawls melihat demokrasi sebagai sebuah mekanisme atau metode untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat plural. Dan ada 2 term penting dalam teori Rawls. Yang pertama itu overlapping konsensus atau konsensus lintas batas. Kemudian yang kedua public reason atau nalar publik. Kemudian yang pada pertemuan yang keempat, yang terakhir, kita akan berbicara tentang relasi antara demokrasi dan kebenaran. Kita akan menggeluti pertanyaan, apakah demokrasi itu hanya berkaitan dengan negosiasi kekuasaan atau dia memiliki basis epistemologis tertentu. Baik, kita masuk pada topik yang pertama, itu filsafat demokrasi menurut Aristoteles. Ya. Dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama itu pengantar singkat, pendahuluan. Kemudian bagian kedua, saya akan menjelaskan konsep politik dan filsafat praktis menurut Aristoteles. Kemudian pada bagian ketiga, saya akan menjelaskan konsep demokrasi sebagai kedaulatan orang-orang bebas dan setara. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan satu model konstitusi dari Aristoteles, politeia atau politi dalam bahasa aslinya, sebagai sebuah konstitusi campuran atau konstitusi gado-gado. Dan yang terakhir itu penutup. Pertama, pendahuluan. Aristoteles adalah seorang filsuf politik klasik paling berpengaruh dalam ilmu politik. Hal ini sekurang-kurangnya dapat dibuktikan lewat 2 hal berikut. Yang pertama, Aristoteles adalah pendiri filsafat politik sebagai filsafat praktis. Dalam bidang filsafat politik, pengaruh Aristoteles dirasakan hingga awal abad modern. Bahkan kendati pun perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teori pengetahuan modern telah mengguncang status quo konsep filsafat politik tradisional, Aristotelisme atau filsafat Aristoteles tetap bertahan dan berpengaruh pada abad modern dan bahkan pada sampai zaman kontemporer sekarang ini. Antara lain ditunjukkan lewat sejumlah paham filsafat politik seperti komunitarisme misalnya, yang merujuk pada Aristoteles. Lalu yang kedua, banyak konsep yang digunakan dalam ilmu politik dan ilmu pemerintahan dewasa ini berasal dari Aristoteles. Lalu bagaimana pandangan Aristoteles tentang demokrasi? Untuk Plato dan Aristoteles, demokrasi merupakan salah satu dari jenis konstitusi yang buruk. Kita juga harus
pertimbangkan bahwa masyarakat Yunani merupakan satu-satunya masyarakat yang mulai memikirkan dan mempersoalkan secara sadar tatanan politik kehidupan bersama, serta dalam kaitan dengan itu menemukan demokrasi secara baru. Pada masa itu, demokrasi berarti transformasi dari kekuasaan kodrati beberapa elit, artinya elit yang kuat, yang berkeutamaan, dan yang paling bijak, menuju kekuasaan oleh orang banyak. Tentu saja dapat dimaklumi jika pergeseran paradigma kekuasaan ini dihadapi dengan penuh kecurigaan dan ketidakpercayaan dari kalangan intelektual dan establishment pada masa itu. Sama halnya dengan transisi menuju demokrasi dalam abad modern, harus melewati sejumlah revolusi berdarah. Di Indonesia misalnya perjuangan untuk demokrasi atau reformasi harus dibayar dengan revolusi berdarah para mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi. Aristoteles hidup dari tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, mengembangkan teori politiknya dari sudut pandang eudaimonistis atau kebahagiaan. Dengan berpijak pada distingsi antara hidup semata atau zen dalam bahasa Yunani-nya dan hidup baik, oizen atau euzen, Aristoteles merumuskan tujuan negara sebagai perealisasian atau perwujudan hidup baik para warga. Untuk memahami pandangan ini, perlu dijelaskan dua hal penting. Yang pertama, Aristoteles mengartikan manusia sebagai makhluk sosial atau zoon politikon. Manusia hanya dapat merealisasikan dan mengembangkan identitasnya di dalam komunitas, di dalam polis. Menurut Aristoteles, kalau manusia tidak hidup di dalam polis, atau dia dewa, atau dia binatang. Manusia hanya mungkin menjadi manusia di dalam polis. Kedua, Aristoteles menginterpretasi polis sebagai struktur sosial satu-satunya yang sesuai dengan kodrat manusia dan tempat di mana manusia dapat mengembangkan potensinya dengan baik. Jadi manusia tidak mungkin dapat mengembangkan potensi bakatnya di luar polis. Itulah perbedaan polis dari bentuk hidup bersama lainnya. Seperti misalnya perkawinan, keluarga, komunitas suku, atau kampung. Komunitas-komunitas sosial kecil ini mengurus hal-hal yang niscaya seperti kebutuhan biologis. Sedangkan polis itu mengurus tentang kebahagiaan. Bagaimana mendidik manusia agar menjadi makhluk yang bijak atau yang berkeutamaan. Menurut Aristoteles, keutamaan-keutamaan intelektual dan moral hanya dapat dipelajari dan dikembangkan di dalam polis. Di luar polis, manusia tidak mungkin dapat menjadi makhluk yang bermoral atau berkeutamaan secara intelektual. Proses pembelajaran dan internalisasi keutamaan tersebut tentu sangat bergantung pada kondisi polis yang ditata secara adil, beradab, dan sejahtera. Seperti Plato, Aristoteles juga berpandangan bahwa keutamaan merupakan basis bagi terciptanya eudaimonia atau kebahagiaan. Pandangan Aristoteles tentang politik diulas dalam karyanya yang berjudul Politik atau dalam bahasa Yunani Ta Politika. Karya ini ditulis dalam jangka waktu yang sangat lama, itu hampir 20 tahun, yakni pada periode 345 sampai tahun 325 sebelum Masehi. Jadi bayangkan menulis sebuah buku dengan jangka waktu yang begitu lama, karena itu kualitasnya tentu bisa kita bayangkan. Politik terdiri dari 8 buku yang berbicara tentang polis atau negara kota atau negara dalam pengertian modern. Dan ke-8 buku ini ditulis pada masa yang berbeda-beda selama kurun waktu 20 tahun tersebut. Menurut Aristoteles, politik adalah filsafat moral tentang negara yang baik, sama seperti etika dipahami sebagai refleksi filosofis tentang kebaikan atau kebahagiaan individu. Di satu sisi, politik merupakan kumpulan ajaran atau pandangan
dan katalog konstitusi. Di sisi lain, tuntutan politik melampaui teori konstitusi deskriptif dan ilmu politik empiris. Seperti halnya dalam etika, metode hermeneutik dalam politik bertujuan mewujudkan praksis dan merealisasikan konsep hidup baik. Pertanyaan utama politik bukan apa saja yang ada, apa saja yang sudah dilakukan manusia, atau apa saja yang sudah dipikirkan tentang politik. Akan tetapi pertanyaan dasar politik atau filsafat politik ialah apa yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman masa lalu untuk membangun tatanan politik yang baik. Apa saja ciri khas sebuah konstitusi dan juga warga negara yang baik. Kewargaan dan konstitusi merupakan konsep dasar politik menurut Aristoteles. Negara atau polis adalah kewargaannya, sedangkan warga tidak lain dari setiap orang yang boleh mengambil bagian dalam institusi-institusi besar milik negara. Polis adalah konstitusi, jadi tidak bisa dibayangkan polis tanpa konstitusi. Pengertian konstitusi tidak hanya terbatas pada dimensi yuridis, ia adalah roh yang memberi bentuk, forma, dan rasionalitas bagi negara. Dan karena itu, menurut Aristoteles, manusia hanya bisa menjadi manusia dalam arti dia berkeutamaan dan bermoral hanya di dalam polis. Kenapa? Karena polis dan konstitusi itu menjadi satu. Dan konstitusi di sini tidak direduksi menjadi ke dalam pengertian yuridis semata, tapi juga konstitusi sebagai satu roh yang menggerakkan seluruh kehidupan polis tersebut. Kita masuk ke bagian yang kedua, politik dan filsafat praktis. Aristoteles memahami politik sebagai ilmu pengetahuan praktis atau berorientasi praksis. Untuk mengerti konsep praksis atau praktis, kita perlu membedakan 3 jenis pengetahuan menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, ada 3 jenis pengetahuan. Yang pertama itu pengetahuan teoretis. Menurut Aristoteles, matematik, fisika, metafisika tergolong dalam kategori pengetahuan teoretis. Pengetahuan jenis ini menjadikan objek yang tidak berubah dan yang independen dari konstruksi manusia sebagai fokus kajiannya. Ya. Teoretis itu dari kata teoria yang artinya permenuhan. Contohnya, bentuk-bentuk geometris itu tetap, ya, dan objeknya juga terlepas dari konstruksi manusia. Atau ilmu perbintangan dan kosmologi atau dunia sebagai sebuah totalitas, ya, itu merupakan objek kajian dari ilmu teoretis. Aristoteles berpandangan objek-objek pengetahuan ini bersifat kekal dan kita dapat merumuskan pengetahuan yang pasti dan definitif tentangnya. Lalu yang kedua itu pengetahuan keterampilan atau Herstellungswissen. Pengetahuan jenis ini berkaitan dengan keterampilan seni, kerajinan tangan, dan pertukangan. Pengetahuan keterampilan seperti halnya pengetahuan jenis ketiga nanti, yakni pengetahuan praksis, memiliki objek yang dapat berubah dan berkembang. Namun ada perbedaan. Pengetahuan jenis kedua ini itu berkaitan dengan tindakan manusia, yakni poesis atau membuat, ya, misalnya membuat rumah atau mengukir patung. Dan ada perbedaan antara poesis dan praksis. Poesis itu dia tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Misalnya membuat rumah, tujuannya bukan dalam membuat sendiri, tetapi di dalam rumah. Atau Hannah Arendt kemudian pada abad ke-20 menerjemahkan poesis ini menjadi karya. Lalu jenis pengetahuan yang ketiga itu pengetahuan yang berorientasi praksis atau praksis, ya. Pengetahuan berorientasi praksis dijumpai dalam ranah kegiatan-kegiatan sosial manusia dan pada umumnya terungkap lewat tindakan etis dan kebajikan manusia. Perbedaan praksis dari poesis ialah praksis itu memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Ya, tindakan etis itu dia dianggap bermakna atau bernilai bukan karena tujuan yang dicapainya, tapi karena tindakan itu sendiri. Ilmu pengetahuan tentang praksis atau tindakan yang benar secara normatif bertujuan untuk menciptakan hidup yang baik
atau hidup yang bahagia. Karena itu terdapat dua model ilmu pengetahuan yang berorientasi praksis tersebut. Ya. Yang pertama itu etika, lalu yang kedua politik. Etika sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang menunjukkan sejumlah kriteria yang tepat bagi tindakan manusia. Etika adalah ajaran tentang kebajikan yang membahas syarat-syarat untuk mencapai hidup bahagia. Lalu model pengetahuan praksis yang kedua adalah politik. Politik dipahami sebagai ajaran tentang tindakan publik negara. Etika dan politik memiliki kesamaan dalam proses pembuatan norma atau undang-undang. Pada ranah publik, seorang politisi bertugas menciptakan undang-undang agar dengan undang-undang itu dapat diciptakan warga negara yang bermoral, sedangkan pada ranah privat itu seorang pendidik yang tugasnya adalah mendidik warga untuk menjadi pribadi yang bermoral. Jika seorang politisi sejati peduli dengan kehidupan masyarakat yang baik, maka ia harus mengenal konstitusi sebanyak mungkin guna mengetahui bagaimana cara menyelesaikan persoalan tersebut. Politik antara lain mengajarkan para politisi tentang hal tersebut, bagaimana membuat konstitusi yang baik, ya, dan bagaimana model-model konstitusi yang baik tersebut. Untuk memahami pengertian Aristoteles tentang politik sebagai praksis, kita perlu menjelaskan dua konsep penting, yakni pandangan tentang manusia sebagai makhluk politis dan konsep tentang kodrat. Uraian tentang keduanya dapat ditemukan pada awal buku politik. Kedua konsep ini dapat dikatakan sebagai substansi dari Aristotelisme politis dan akan dijelaskan dalam uraian berikut tentang asal-usul polis dan konsep antropologi dari Aristoteles. Pertama, saya akan menjelaskan tentang asal-usul negara kota atau polis. Seperti halnya Plato dalam Republik, demikian pun Aristoteles memaparkan teori asal-usul lahirnya komunitas politik atau negara. Uraiannya bersifat metodis. Polis terdiri dari elemen-elemen yang lebih kecil. Minat teoritis Aristoteles bersifat analitis dan sintetis. Ia tidak menguraikan secara historis bagaimana sebuah negara konkret misalnya muncul. Analisis tersebut menemukan dua jenis komunitas purba. Yang pertama komunitas laki-laki dan perempuan, lalu yang kedua komunitas tuan dan budak. Kedua komunitas ini membentuk sebuah keluarga. Kemudian beberapa keluarga membentuk sebuah kampung atau desa, dan dari beberapa kampung atau desa terbentuklah apa yang disebut polis atau negara kota. Uraian ini menunjukkan bahwa Aristoteles tidak memulai penjelasannya tentang asal-usul negara dengan mitos seperti yang dilakukan oleh para pemikir lain pada zaman itu. Aristoteles berbeda dari Plato atau para ahli politik lainnya pada masanya. Tidak seperti Nomoi, salah satu karya, yang mengawali uraiannya dengan kata Allah. Aristoteles juga bukan seorang pemikir sosial modern yang menempatkan individu sebagai basis legitimasi negara. Semua teori politik modern berawal dari pandangan tentang manusia sebagai individu, sedangkan Aristoteles tidak melihat manusia sebagai atau individu sebagai asal-usul kenapa manusia menciptakan negara. Bagi Aristoteles, dari kodratnya manusia adalah selalu hidup dalam komunitas laki-laki dan perempuan. Itulah komunitas primer atau keluarga. Laki-laki dan perempuan tidak dapat hidup tanpa yang lain. Persekutuan antara laki-laki dan perempuan merupakan komunitas kodrati yang pertama. Tujuannya ialah meneruskan keturunan, melestarikan spesies manusia. Komunitas purba kedua adalah persekutuan antara tuan dan budak. Tujuan dan makna persekutuan ini ialah mempertahankan spesies manusia secara ekonomis. Jika komunitas pertama merupakan komunitas seksualitas dan pelestarian keturunan, maka komunitas kedua adalah komunitas atau persekutuan kerja dan ekonomi. Jadi budak dan tuan itu persekutuan ekonomi. Aristoteles menunjukkan evolusi dari persekutuan purba menuju kampung kemudian polis. Genealogi ini memperlihatkan asal-usul politik dari kepentingan manusia untuk bertahan hidup, berkembang biak, dan mempertahankan spesies. Rumah atau keluarga merupakan institusi pertama di mana kepentingan biologis dan ekonomis dijamin atau dilindungi.
Kampung menyediakan sejumlah lapangan pekerjaan dan keuntungan dari adanya kerjasama. Sedangkan polis dia bersifat swasembada, autarkia. Dengan demikian, polis itu lahir agar manusia bertahan hidup. Jadi secara genealogis menurut Aristoteles, polis itu lahir untuk bertahan hidup, agar manusia dapat bertahan hidup. Namun makna polis pada Aristoteles lain sama sekali. Ia menarik garis demarkasi atau pembatas tegas antara asal-usul polis dan arti dari polis itu. Jika genealogi atau asal-usul negara dapat dijelaskan dari sudut pandang kepentingan untuk bertahan hidup atau zen dalam bahasa Yunaninya, maka makna negara atau polis dijumpai dalam kemampuan untuk memenuhi hidup baik. Jadi asal-usulnya polis adalah untuk mempertahankan hidup. Orang menciptakan polis agar mereka bisa bertahan hidup atau zen. Namun makna dari polis itu menurut Aristoteles tidak cukup hanya dijelaskan dengan alasan untuk mempertahankan hidup, tapi lebih dari oizen, untuk memenuhi hidup yang baik. Menempatkan basis legalitas pada kepentingan untuk bertahan hidup dan meneruskan keturunan sesungguhnya sangat jauh dari konsep politik Aristoteles dan Plato. Hal ini perlu mendapat penekanan sebab pada awal masa modern akan terjadi perubahan dasar. Hobbes misalnya menjelaskan asal-usul negara sebagai instrumen untuk bertahan hidup. Di luar negara, menurut Hobbes, manusia akan hidup dalam apa yang dia namakan dengan omnium, bellum omnium contra omnes, atau perang semua melawan semua. Jadi itu yang konsep yang pertama tentang asal-usul polis. Ya. Kedua, saya akan menjelaskan konsep antropologi Aristoteles atau pertanyaan siapa itu manusia menurut Aristoteles. Pertanyaan ini dijawab Aristoteles dalam buku pertama karya politik. Ya. Di sana ia merumuskan definisi manusia sebagai makhluk yang secara kodrati bersifat politis atau zoon politikon. Dan zoon politikon ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi animal politicum atau animal sociale. Menurut sejumlah ahli yang saya baca, saya kutip ya, terjemahan animal sociale ini tidak salah, tapi kurang mengungkapkan aspek aspek politis dari manusia sendiri. Kendati pun bagi Aristoteles pada tataran prapolitis manusia sudah dipandang sebagai makhluk sosial, namun sesungguhnya manusia secara kodrati menempati polis. Jadi manusia menempati polis itu secara kodrati. Antropologi Aristotelian ini berpengaruh sangat kuat dalam filsafat abad pertengahan dan mendapat kritikan mendasar pada abad modern terutama oleh Hobbes dan teman-temannya. Bagaimana kita harus menjelaskan konsep antropologi Aristoteles tadi? Seperti sudah dijelaskan dalam teori genealogi negara kota, antropologi ini juga menunjukkan bahwa Aristoteles tidak memberikan pendasaran mitologis atau teologis atas politik. Negara tidak berpijak pada basis ilahi atau transendental seperti dalam teokrasi. Dalam teokrasi, negara adalah ciptaan Tuhan. Sedangkan Aristoteles mensekularisasi konsep teokrasi itu. Negara adalah ungkapan kodrati manusia. Ungkapan dari kodratnya politis atau von Natur aus politis berarti negara bukan sekedar konvensi atau kontrak. Antitesis sofistis antara nomos dan physis, buatan dan kodrati diabaikan oleh Aristoteles di sini. Mendirikan negara adalah cermin dari kodrat manusia. Ungkapan dari kodratnya politis juga mengandung makna bahwa manusia hanya dapat hidup secara manusiawi dalam ruang lingkup polis. Untuk dapat memahami konsep ini secara tepat, maka kita perlu membacanya dalam terang konsep teleologi kodrati Aristotelian dan pandangannya tentang kemungkinan dan realisasi atau dinamis dan energia atau actus dan potensia.
Setiap kemungkinan atau potensia menurut Aristoteles mencapai tujuannya dalam pemenuhannya, dalam aktus. Demikian pun manusia hanya dapat mewujudkan kemungkinan atau potensi kodrati yang dimilikinya di dalam negara kota. Negara adalah aktualitas dari potensi manusia yang khas. Jadi manusia itu memiliki potensi, namun potensi itu tidak menjadi real, menjadi kenyataan kalau dia tidak dikembangkan. Dan ranah atau wadah di mana manusia dapat mengembangkan potensinya adalah polis. Jadi polis adalah ruang di mana potensia itu menjadi aktus. Jika seorang tidak membutuhkan negara atau polis, maka ia sudah pasti bukan manusia. Itu Aristoteles menulis. Atau ia binatang, atau ia dewa. Makhluk itu derajatnya kurang atau lebih tinggi dari manusia. Dewa atau Allah Aristoteles mencukupi dirinya sendiri atau autarki. Ia tidak membutuhkan komunitas sosial. Barang siapa sebagai manusia tidak membutuhkan komunitas, ia dianggap primitif. Ia kembali ke dunia binatang. Siapa yang tidak mengikatkan diri dengan negara dan undang-undang akan berkembang menjadi makhluk barbar dan buas. Bahkan menurut Aristoteles, akan menjadi lebih buas dari binatang karena ia dapat menggunakan akalnya untuk hal-hal yang tidak adil. Dalam kondisi ini, manusia akan menjadi makhluk paling rakus dan paling buas, seperti menurut Aristoteles tampak dalam perilaku seks dan kebiasaan makan. Konsep politik Aristoteles tidak menempatkan individu sebagai makhluk prapolitis yang dikonstruksikan sebagai makhluk atomistik seperti dalam teori Hobbes misalnya, dan harus menjawab pertanyaan bagaimana harus mengintegrasikan diri dalam hidup komunitas. Genealogi negara dalam politik tidak berasal dari kondisi alamiah prapolitis di mana manusia sudah memiliki sejumlah hak dan tuntutan. Bagi Aristoteles, komunitaslah yang menciptakan manusia. Tanpa komunitas atau tanpa polis, manusia tidak memiliki posisi prapolitis. Konsep negara Aristoteles ini sangat asing untuk telinga para pemikir modern, mungkin untuk kita juga. Dalam pandangan pemikir modern, negara tidak dipahami sebagai sesuatu yang kodrati, tapi lahir dari kontrak sosial dan harus mendapat persetujuan dari individu sebagai basis ketaatan. Dalam pandangan modern, politik dimulai dengan individu prapolitis, bukan pada manusia yang sudah selalu dilihat sebagai makhluk sosial. Dalam pandangan modern, terdapat dialektika antara tuntutan individu dan komunitas, sementara Aristoteles memberikan prioritas pada komunitas sosial. Aristoteles menyamakan relasi antara negara dengan individu seperti hubungan antara substansi dan aksiden. Namun, relasi hierarkis ini dapat direlativisasi oleh tafsiran-tafsiran lain. Pemahaman negara sebagai sebuah organisme tidak saja ditafsir sebagai prioritas keseluruhan atas bagian-bagian, tapi juga berarti hak bagian-bagian atas keseluruhan, serta bahkan kekuasaan bagian-bagian atas keseluruhan organisme. Polis Aristoteles tidak menguasai atau mengisap individu hingga ke ranah privat seperti yang kita jumpai dalam negara-negara totalitarian. Aristoteles mengenal tujuan-tujuan yang lain yang melampaui politik, yakni hidup teoretis dan teori, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi manusia untuk Aristoteles tidak direduksi menjadi makhluk politis, dia memiliki kegiatan-kegiatan lain juga yang di luar politik, misalnya kegiatan teoretis atau permenungan. Posisi etis individu, kemampuan memilih dan mengambil keputusan, rasa harga diri dan respek yang diinternalisasi mendapat penekanan yang kuat dalam pemikiran Aristoteles. Jadi Aristoteles itu sangat menghargai individualitas. Negara Aristoteles bukan sebuah bangunan totaliter karena itu. Namun polis juga tidak bersifat asing terhadap individu seperti halnya negara kontrak modern bisa jauh dan asing terhadap warganya. Polis adalah kewargaan, setiap warga berpartisipasi dalam politik polis, membentuknya, dan dengan itu membentuk dirinya sendiri. Pada abad pertengahan,
konsep zoon, logon, ekon dialihbahasakan dengan animal rationale atau makhluk rasional. Terjemahan ini tidak terlalu tepat. Dengan logos, Aristoteles pada tempat pertama sesungguhnya tidak memaksudkan akal budi, tapi bahasa. Bagi Aristoteles, manusia adalah makhluk berbahasa. Bahasa menurut Aristoteles adalah sarana komunikasi yang mempertemukan manusia. Bahasa mengungkapkan komunikasi dan sekaligus membentuk community atau komunitas. Bagi Aristoteles, pengertian communication dan community bertautan satu sama lain. Communication creates community. Karena itu sekarang kita tidak bisa bicara tentang nasionalisme misalnya tanpa bahasa. Karena bahasa itu salah satu elemen penting dalam menciptakan bangsa, menciptakan nation, menciptakan nasionalisme atau komunitas politik. Pertimbangan kritis bahwa sesungguhnya binatang juga memiliki bahasa dan saling berkomunikasi mendapat tanggapan dari Aristoteles. Jadi kritikan terhadap Aristoteles, ada ahli yang mengatakan bahwa kemampuan berbahasa itu sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh manusia, tapi binatang juga memiliki kemampuan berbahasa. Namun kritikan ini dijawab oleh Aristoteles dengan membuat distingsi atas 3 jenis bahasa. Menurut Aristoteles, binatang juga memiliki bahasa, namun bahasa binatang itu terbatas pada phone atau bunyi atau suara. Dengan itu binatang dengan suara itu dia memberi tanda. Tapi bahasa ini hanya mengandung bunyi yang mengungkapkan nafsu atau rasa sakit. Bahasa binatang adalah bahasa signal atau bahasa tanda. Kucing misalnya kalau ditendang ya dia akan berteriak. Itu juga bahasa, tapi itu hanya bahasa tanda. Namun manusia memiliki tingkatan bahasa yang lebih tinggi dari itu. Bahasa manusia dapat mengungkapkan lebih dari sekedar nafsu atau rasa sakit binatang. Bahasa manusia memiliki 2 tingkat yang lebih tinggi lagi. Tingkat pertama adalah bahasa yang mengungkapkan manfaat atau kegunaan dan kerugian atau bahasa utilitarian yang misalnya dipakai dalam ilmu ekonomi. Kemudian pada level berikutnya itu bahasa yang digunakan dalam diskursus atau wacana tentang yang baik dan yang buruk, tentang yang adil dan tentang ketidakadilan. Justru wacana level ketiga inilah yang mengungkapkan esensi dari yang politis pada manusia. Kesamaan pandangan-pandangan ini melahirkan oikos dan polis. Tanpa kesamaan tidak ada komunitas politis. Dengan demikian, politik Aristoteles memiliki basis antropologis. Dan antropologi tersebut ada bersifat retoris, berpijak pada bahasa. Artinya manusia dipahami sebagai makhluk yang berkomunikasi, berdiskusi, bersama-sama mencari kebenaran untuk bertindak secara etis atau baik, dan dengan itu dapat mencapai kebahagiaan, menciptakan polis. Kita masuk sekarang ke bagian ketiga, ke bab inti, itu tentang demokrasi sebagai kedaulatan orang-orang bebas dan orang-orang yang setara. Hampir seluruh buku 5 dan buku 6 politik membahas tentang oligarki dan demokrasi. Keduanya menurut Aristoteles merupakan jenis konstitusi mainstream atau yang paling banyak digunakan pada zaman ini. Minat Aristoteles atas model-model konstitusi ini didorong oleh alasan-alasan empiris dan juga normatif. Dalam buku keempat, Aristoteles mengemukakan sejumlah pertanyaan penting dalam ilmu politik. Pertanyaan-pertanyaan itu misalnya, apakah konstitusi terbaik yang dapat dipikirkan? Apa jenis konstitusi terbaik untuk kondisi-kondisi atau situasi tertentu? Aristoteles juga berbicara tentang perkembangan dan stabilitas konstitusi. Ulasan ini dapat dibaca dalam buku kelima misalnya, Karya Politik. Di sini Aristoteles menunjukkan minat empiris yang luar biasa besar. Ia membahas sejumlah konstitusi yang berlaku pada masa itu. 5 konstitusi monarki, 3 konstitusi aristokrasi, 4 konstitusi demokrasi, dan 4 konstitusi oligarki. Itu dalam buku yang ke-5.
Mengapa ada banyak konstitusi? Alasan banyaknya jenis konstitusi ini ialah pluralitas kelas sosial dan elemen masyarakat yang membentuk sebuah polis. Ada orang miskin, ada orang kaya, kelompok menengah, tentara dan rakyat biasa tanpa senjata, masyarakat, petani, pedagang, pengrajin, pemalas, dan pekerja keras. Jadi kondisi sosial ini atau latar belakang sosial yang plural ini menyebabkan lahirnya berbagai macam jenis konstitusi tadi. Dari elemen dan kelas-kelas sosial ini bisa dibangun pelbagai macam kombinasi yang melahirkan pluralitas konstitusi. Aristoteles ingin menyentuh semua kelas sosial dan elemen sosial tersebut. Jika konstitusi di buku 3 masih sangat sederhana, di sini struktur konstitusi menjadi sangat kompleks. Pada buku 3 juga sudah dibicarakan tentang ajaran bentuk-bentuk negara. Di sana terdapat pembagian jenis-jenis konstitusi ke dalam 3 konstitusi yang baik dan 3 jenis konstitusi yang buruk. Ada 2 kriteria pembagian jenis-jenis konstitusi tersebut. Kriteria pertama ialah soal kepemilikan kekuasaan tertinggi atau kyrion, dan yang kedua itu tujuan dari konstitusi tersebut. Apakah tujuannya untuk kesejahteraan bersama atau bonum commune atau untuk kepentingan partikular. Dalam konstitusi-konstitusi yang buruk, tujuannya selalu bersifat partikular. Entah itu berupa keuntungan bagi seorang diri dalam tirani misalnya, atau manfaat untuk orang-orang kaya, oligarki, atau keuntungan bagi kelompok miskin, itu demokrasi. Pencapaian kesejahteraan bersama hanya mungkin terwujud dalam monarki atau basileia menurut Aristoteles. Aristokrasi dan juga politeia atau politi yang artinya konstitusi. Jumlah yang memerintah juga penting. Apakah satu orang, beberapa orang, atau semua orang yang memerintah. Namun kriteria terpenting yang menunjukkan kualitas sebuah konstitusi adalah kesejahteraan umum. Ia lebih penting dari perkara berapa jumlah orang yang memerintah. Ini skema 6 jenis konstitusi menurut Aristoteles. Ya. Jadi ada 3 jenis konstitusi yang baik, itu monarki, kemudian aristokrasi, dan yang ketiga itu politeia. Ya. Dalam monarki ada satu orang yang memerintah, sedangkan tujuannya adalah bonum commune untuk kesejahteraan semua. Lalu aristokrasi adalah pemerintahan oleh beberapa orang yang bijak, ya. Kemudian kriterianya juga bonum commune. Kemudian yang ketiga itu politeia atau konstitusi, pemerintahan oleh banyak orang, semua, dan kriterianya juga bonum commune. Dan karena kriterianya adalah bonum commune, maka 3 konstitusi ini disebut konstitusi yang baik. Sedangkan konstitusi yang cacat itu ada 3, itu tirani, oligarki, dan demokrasi. Tirani itu satu orang untuk kepentingan tiran, kemudian oligarki pemerintahan oleh beberapa orang kaya dan untuk kepentingan beberapa orang kaya itu, lalu demokrasi pemerintahan oleh semua tapi hanya untuk kepentingan semua orang miskin. Dan pertanyaannya konstitusi mana yang paling baik? Ya, yang paling baik tentunya monarki, tapi menurut Aristoteles monarki itu tidak realistis, ya, karena sulit sekali untuk mendapat satu orang yang baik itu yang bisa memerintah. Dan tidak mungkin, tidak realistis. Lalu aristokrasi itu pemerintahan oleh beberapa orang bijak, bukan relatif bijak, tapi beberapa orang paling bijak, dan ini juga tidak realistis karena itu menurut Aristoteles tidak mungkin kita menemukan beberapa orang yang paling bijak. Karena itu konstitusi yang paling realistis adalah politi atau politeia, pemerintahan oleh semua, tapi dengan tujuan bonum commune, dan dia berbasis konstitusi, berbasis hukum. Karena itu menurut Aristoteles sebenarnya konstitusi yang terbaik itu politeia atau konstitusi, atau dalam pengertian modern sebenarnya demokrasi. Plato membuat klasifikasi konstitusi berdasarkan kedekatan masing-masing konstitusi terhadap kekuasaan yang terbaik, yakni filsuf sebagai raja. Namun dalam pemikiran Aristoteles, kriteria ini tidak dikenal lagi dan sistemnya menjadi lebih kompleks. Bagi Aristoteles, konstitusi terbaik sangat bergantung pada situasi. Hanya satu hal dapat dipastikan bahwa baik menurut Aristoteles maupun Plato, tirani merupakan sistem pemerintahan terburuk. Namun Aristoteles membuka kemungkinan bahwa tirani dapat berkembang menjadi sistem pemerintahan yang lebih baik, seperti kerajaan.
Apa itu demokrasi? Esensi demokrasi menurut Aristoteles itu terungkap dalam kekuasaan orang-orang bebas dan miskin. Berkuasa artinya mengambil bagian dalam pembuatan undang-undang, kekuasaan yudikatif, dan pemerintahan. Dalam pemerintahan demokratis, semua jabatan diisi oleh semua lewat proses penarikan undian tanpa memandang besarnya kekayaan setiap individu. Namun sesungguhnya Aristoteles tidak berbicara tentang satu model demokrasi saja. Menurutnya terdapat 5 model demokrasi. Ya, ini ada 5 model demokrasi menurut Aristoteles. Model pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Pada model pertama, demokrasi pertama itu sama dengan politeia. Jabatan itu bisa dipegang oleh semua, dan jabatan itu atau sistem pemerintahan itu bekerja dengan berbasis hukum, ada kekuasaan hukum di sana. Lalu model kedua itu yang boleh memegang jabatan itu orang-orang yang punya kekayaan dan juga hukum diakui. Lalu model ketiga, jabatan itu dipegang oleh kelompok etnis tertentu, kemudian adanya pengakuan hukum. Lalu model ketiga, jabatan itu didistribusi berdasarkan hak kewargaan. Lalu adanya juga ada pengakuan terhadap prinsip negara hukum. Lalu model ketiga itu berdasarkan status dilahirkan sebagai orang bebas. Dan di sini hukum itu tidak diakui. Jadi itu demokrasi tanpa hukum. Jadi 4 model demokrasi yang pertama itu ditandai dengan kekuasaan atas dasar konstitusi dan ketaatan terhadap undang-undang. Kekhasan model pertama adalah kesetaraan politis antara yang kaya dan yang miskin, yang dalam kenyataannya menurut Aristoteles akan membuka peluang bagi mayoritas orang-orang miskin untuk berkuasa. Dalam model kedua, 3 dan 4, pengisian jabatan-jabatan politik didasarkan pada kekayaan, asal-usul etnis, dan status kewarganegaraan. Model kelima adalah model demokrasi paling radikal dan tanpa hukum. Inilah model yang paling buruk menurut Aristoteles. Dalam model ini, kekuasaan hukum diganti dengan keputusan sesaat musyawarah seluruh warga masyarakat. Menurut Aristoteles, keseringan pertemuan atau musyawarah dalam model kelima memperlemah nilai atau posisi undang-undang yang sudah disepakati. Cacat fundamental demokrasi massal menurut Aristoteles adalah absennya kedaulatan hukum. Kekosongan tersebut diisi oleh kehendak dan keputusan sesaat warga masyarakat yang berkumpul. Karena itu dalam model demokrasi kelima hanya terdapat sedikit aturan baku yang diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus konkret secara objektif dan tanpa memandang status orang. Sedangkan keempat model demokrasi yang lain masih dianggap positif karena dibangun di atas dasar hukum. Model para demagog tersebut berbicara atas nama rakyat dan seolah-olah membuka peluang bagi semua untuk berkuasa, tapi dalam kenyataannya mereka sendiri ingin menjadi penguasa atas rakyat kebanyakan. Karena itu Aristoteles tidak melihat perbedaan fundamental antara demokrasi massa dan tirani. Jadi persoalan pada demokrasi massa ini ialah pengabaian terhadap prinsip konstitusi. Saya kira model ini juga yang dipakai oleh sejumlah pemimpin populis ya, yang mengandalkan popularitas pribadi, figur, dan mengabaikan prinsip konstitusi. Dan ya, semoga wacana untuk menunda pemilihan umum tidak didorong oleh semangat ini, semangat untuk membatalkan konstitusi karena popularitas figur tertentu. Pluralitas model demokrasi Aristoteles lahir dari kondisi sosiologis yang berbeda-beda. Model demokrasi tertentu sangat bergantung pada kelompok kelas sosial yang paling kuat dalam sebuah masyarakat. Setiap masyarakat memiliki model reproduksi material tertentu, cara menata ekonomi rumah tangga, dan membangun institusi politik. Model demokrasi pertama merupakan model tertua, di mana para petani memegang kendali kekuasaan. Para petani dengan kepemilikan lahan kecil menjamin kemandirian ekonomi sebuah demokrasi. Akan tetapi kesibukan kerja sebagai petani menghalangi mereka untuk selalu menghadiri pertemuan-pertemuan politik. Karena itu partisipasi politik para petani hanya terbatas pada proses pemilihan dan kontrol atas pemangku jabatan publik di dalam polis. Dalam model demokrasi terbaik kedua, negara dihuni oleh para gembala
yang sama dengan para petani yang sibuk mengurus kebutuhan hidup sehari-hari. Akibatnya, tidak memiliki waktu cukup untuk menghadiri pertemuan-pertemuan politik. Para gembala cukup terampil untuk berperang guna mempertahankan negara. Beberapa model demokrasi yang lainnya memiliki kualitas yang lebih buruk. Di sini polis dihuni oleh para pengrajin kecil, para pekerja upah harian, dan para pedagang. Karena pekerjaan mereka sering berkumpul di pasar, keseringan berkumpul mendistorsi proses politik dan membuat mereka rentan melakukan korupsi. Kita sudah melihat ulasan sosiologis tentang demokrasi. Di samping itu, menurut Aristoteles, demokrasi memiliki dua prinsip yang penting, yakni kesetaraan dan kebebasan. Di dalam demokrasi, terutama model pertama dan keempat, setiap warga negara adalah setara secara politis. Mereka memiliki hak partisipasi yang sama. Prinsip persamaan suara atau one person, one vote menyebabkan mayoritas warga memegang kendali kekuasaan. Dalam kenyataannya, mayoritas tersebut menurut Aristoteles adalah orang-orang miskin. Prinsip persamaan mendukung lahirnya prinsip kebebasan. Jika rotasi jabatan mungkin di antara warga polis yang setara, maka kebebasan publik dalam arti bebas dari kesenang-benangan pihak luar juga menjadi mungkin. Sebab semua mendapat giliran untuk memerintah dan diperintah. Demokrasi menjanjikan kebebasan privat, dalam arti orang dapat hidup sesuai dengan kehendak bebas. Jika manusia tidak mengalami kebebasan, maka hidupnya tidak lebih dari seorang budak, kata Aristoteles. Bahwa semua warga negara setara karena memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan fakta yang kasat mata dan diterima begitu saja dalam negara hukum demokratis kontemporer. Akan tetapi pada masa Aristoteles, hal ini tidak menjadi jelas dengan sendirinya. Sebab kesetaraan warga yang terungkap dalam kemungkinan untuk memegang jabatan pemerintahan secara bergilir bukan merupakan model keadilan politik satu-satunya pada masa itu. Kritik atas model keadilan sebagai egalitarianisme radikal dalam arti bahwa setiap orang boleh mendapat atau memegang jabatan secara bergilir ialah bahwa perlakuan yang sama terhadap yang baik atau berprestasi dan yang tidak berprestasi adalah tidak adil. Masih ada prinsip keadilan lain yang diterima pada masa itu, yakni yang sama, prinsip yang sama diperlakukan secara sama, lalu yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Jika konsep keadilan ini yang diterapkan, maka hak partisipasi politik warga tidak dapat disamakan untuk semua. Dan siapakah yang menonjol dalam kehidupan komunitas politik pada masa itu? Ada dua kelompok orang yang menonjol pada masa itu. Pertama, kelompok warga yang memiliki kekuatan fisik dalam sport, keterampilan seni, kemampuan strategis, dan orang yang memiliki kebajikan serta mau mengabdi tanpa pamrih. Dalam kaitan dengan ini, pada masa itu muncul diskusi tentang keadilan proporsional. Artinya, tingkat partisipasi politik warga ditentukan oleh prestasi imaterial mereka. Seorang yang bajik diberi hak partisipasi lebih dibandingkan dengan orang yang kurang bajik. Ya, lalu yang kedua, kelompok orang kaya atau berkecukupan secara material, dan karena itu dapat memiliki pengaruh lebih besar dalam bidang politik. Di sini Aristoteles menganjurkan kombinasi antara oligarki dan demokrasi sebagai model pemerintahan ideal. Artinya, keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh mayoritas suara, tapi juga besarnya beban pajak yang dikumpulkan oleh kelompok warga. Jadi semakin besar orang membayar pajak, itu sebaiknya partisipasi politik atau ruang partisipasi yang diberikan kepadanya harus lebih besar. Model kelompok menonjol yang kedua ini lebih mudah diidentifikasi namun kurang meyakinkan secara rasional jika dibandingkan dengan perlakuan khusus atas dasar kebajikan. Sebab tidak masuk akal jika perbedaan kekayaan yang bahkan sering bukan karena prestasi individu harus berdampak pada partisipasi politik di ruang publik. Tentang kebebasan Aristoteles berpendapat bahwa kebebasan tanpa batas dan tanpa tanggung jawab sosial tidak dianjurkan di dalam demokrasi. Alasannya, hidup semacam ini menyebabkan yang jahat di dalam manusia tidak dapat dikendalikan dan ditata lagi. Yang jahat di sini maksudnya segala sesuatu yang membahayakan kehidupan polis dan tindakan yang merugikan orang lain.
Sekarang kita memasuki bagian yang keempat, itu tentang politeia atau politi sebagai konstitusi campuran atau konstitusi gado-gado. Ini politeia sebenarnya sama dengan konsep demokrasi dalam pengertian modern. Aristoteles menggolongkan demokrasi sebagai salah satu jenis konstitusi yang buruk. Akan tetapi, 4 dari 5 model demokrasi masih dapat diterima sebagai sistem yang rasional. Alasannya karena keempat model tersebut berpijak pada kekuasaan undang-undang. Politeia dapat disejajarkan dengan demokrasi kontemporer. Dalam 6 model konstitusi yang digambarkan oleh Aristoteles, politeia merupakan salah satu dari 3 konstitusi yang terbaik. Menurut Aristoteles, politi atau politeia merupakan konstitusi yang paling banyak digunakan dan model konstitusi rata-rata terbaik. Politeia sesungguhnya berarti konstitusi, namun secara spesifik ia didefinisikan sebagai kekuasaan yang baik dari orang banyak, atau die gute Herrschaft der vielen. Dalam kaitan dengan aspek teknis institusional, politeia yang baik sesungguhnya mengandung unsur-unsur yang sudah terkandung di dalam model-model konstitusi mainstream pada masa itu, yakni di dalam oligarki dan demokrasi. Karena itu politeia yang dikenal dengan konstitusi gado-gado atau dikenal juga dengan konstitusi gado-gado atau Mischverfassung, konstitusi campuran. Unsur-unsur oligarkis dan demokratis dapat dipadukan dalam beberapa model. Misalnya, elemen-elemen dari kedua model kekuasaan itu digunakan dan ditempatkan satu di samping yang lain. Atau jalan tengah dari kedua model itu dipandang sebagai model yang cocok untuk politeia. Misalnya syarat kekayaan minimal untuk terlibat dalam kehidupan politik tidak boleh ditempatkan terlalu tinggi sehingga banyak orang dapat mengambil bagian, namun tidak semua. Lalu pilihan lainnya ialah dalam pembuatan sebuah aturan, unsur-unsur dari demokrasi dan oligarki dikombinasikan. Contohnya, seperti dalam oligarki, para pejabat negara dipilih dan bukannya diundi. Namun seperti di dalam demokrasi, proses pemilihan tidak ditentukan oleh besarnya kekayaan. Jadi kita lihat, ini merupakan paduan antara oligarki dan demokrasi. Politeia juga disebut konstitusi yang baik dalam hubungan dengan karakter para warga dan relasi antara warga satu dengan lain. Hal ini dapat dijelaskan dengan merujuk pada sejumlah konsep dasar etika yang digunakan oleh Aristoteles. Dalam buku etika yang ditulis oleh Aristoteles dengan judul Etika Nikomachean, Aristoteles menggunakan term posisi tengah dan persahabatan sebagai dua kebajikan yang penting. Kebajikan menurut Aristoteles adalah kemampuan untuk bertindak baik dan wajar, dan karena itu disebut posisi tengah. Jadi posisi tengah adalah posisi yang berada di antara dua posisi ekstrim, dan posisi yang baik, yang bajik, itu yang bijak, itu selalu berada di tengah menurut Aristoteles. Posisi tengah selalu berada di antara dua ekstrim yang buruk, yakni kekurangan dan kelebihan. Keberanian misalnya menurut Aristoteles merupakan posisi tengah atau bijak antara penakut yang selalu menghindari situasi sulit dan kecerobohan sebagai sikap yang melabrak setiap situasi berbahaya tanpa pertimbangan rasional. Jadi keberanian dia berada di antara takut dan kecerobohan. Dalam kaitan dengan memberi dan mengambil, pemborosan adalah sikap berlebihan dan kikir adalah sebuah kekurangan. Sedangkan sikap dermawan adalah posisi tengah atau posisi yang bijak, yang bajik antara keduanya. Seorang yang memiliki kebajikan selalu mengambil keputusan berdasarkan tindakan yang baik dan tetap dan tepat dengan mawas diri dari sikap berlebihan atau sikap yang terlalu kurang. Politeia dibangun pada posisi tengah ini. Ia merupakan kombinasi dari elemen-elemen oligarki dan demokrasi dalam proses penentuan jabatan pemerintah. Kombinasi yang baik antara oligarki dan demokrasi tampak ke permukaan ketika negara yang sama boleh saja disebut demokrasi dan atau oligarki. Demikian halnya dengan posisi tengah, sebab ia menampakkan dua posisi ekstrim tersebut. Ini kutipan dari Aristoteles di Etika Nikomachean.
Konsep etis kedua yang memberikan basis legitimasi bagi politeia adalah konsep persahabatan. Ulasan tentang persahabatan dalam buku Etika Nikomachean diwarnai dengan berbagai model persahabatan. Klasifikasi model persahabatan tersebut di satu sisi didasarkan pada tujuan persahabatan dan di sisi lain berdasarkan model-model kehidupan keluarga yang menjadi prototipe bagi bentuk-bentuk negara. Relasi antara keluarga seharusnya menggambarkan model-model relasi antar warga dalam sebuah negara. Kedua jenis pembedaan persahabatan tadi harus dipertemukan untuk menjawab pertanyaan tentang model persahabatan yang cocok untuk masing-masing bentuk negara. Tujuan persahabatan biasanya terdiri dari asas kegunaan atau manfaat untuk masing-masing pihak sebagai pemenuhan gairah atau prinsip kesenangan dan untuk mewujudkan kebajikan moral. Jadi ada 3 tujuan persahabatan tadi. Yang pertama itu asas kegunaan, prinsip kegunaan, lalu prinsip kesenangan, dan yang ketiga untuk mewujudkan kebajikan moral. Menurut Aristoteles, persahabatan dengan asas manfaat pada umumnya ditemukan pada relasi orang tua. Persahabatan ini akan berakhir jika kebutuhan sudah terpenuhi. Persahabatan berbasis kesenangan terutama terjadi di kalangan muda-mudi. Persahabatan ini tidak langgeng dan stabil, sebab terfokus pada saat sekarang dan perasaan sesaat. Persahabatan yang sempurna adalah persahabatan atas dasar kebajikan moral. Para sahabat menginginkan, dalam jenis persahabatan ketiga ini, menginginkan kebaikan satu sama lain demi persahabatan itu sendiri. Relasi diwarnai dengan pengabdian tanpa pamrih, bersifat langgeng, karena tidak didasarkan pada manfaat dan emosi atau kesenangan sesaat. Jenis-jenis relasi dalam kehidupan keluarga yang dapat disandingkan dengan model-model konstitusi negara adalah relasi bapa dan anak, suami istri, dan relasi antar saudara. Relasi pertama, bapa dan anak, bersifat monarkis karena diwarnai dengan peran karitatif bapa keluarga untuk menghidupi keluarga. Relasi antar suami istri merupakan model relasi aristokratis, sebab suami menempati posisi superior dan istri posisi subordinat. Alasannya, suami dianggap memiliki tanggung jawab lebih dan harus bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Sedangkan relasi antara saudara bersifat setara, dan hal ini sesuai dengan model konstitusi politeia atau demokrasi. Bagaimana dengan tujuan persahabatan itu dihubungkan dengan bentuk-bentuk komunitas keluarga atau konstitusi, dan apa relevansinya bagi formasi relasi antar warga dalam sebuah politeia? Menurut Aristoteles, prinsip kesenangan sebagai motivasi persahabatan tidak dapat dijadikan sebagai basis kehidupan polis. Kesenangan dapat dijadikan dasar untuk perkumpulan-perkumpulan yang didirikan untuk tujuan-tujuan rekreatif. Sekarang tinggal 2 asas, yakni asas kegunaan dan kebajikan yang dapat dijadikan basis sebuah komunitas politik. Persahabatan yang berpijak pada asas kegunaan dapat dijumpai di dalam monarki. Seperti halnya dalam persahabatan antara ayah dan anak, di dalam monarki juga kebaikan mengalir atau berasal dari yang lebih tua, lebih kuat, dan raja. Raja juga tidak membutuhkan dukungan dari bawahan. Hanya bawahan yang mendapat keuntungan dari kebaikan itu. Persahabatan bawahan dengan raja didasarkan pada superioritas raja. Akan tetapi kegunaan tidak menempati peran utama di semua model negara. Menurut Aristoteles, aristokrasi misalnya ditentukan oleh kehormatan yang lahir dari kebajikan orang-orang hebat. Demikian pun dalam kehidupan berkeluarga, suami menempati posisi lebih tinggi dari istri dan harus menangani urusan-urusan yang menjadi kewenangannya, seperti menjadi kepala rumah tangga dan terlibat dalam urusan-urusan publik di polis. Dalam konstelasi seperti ini, lebih tepat jika kita bicara tentang asas manfaat timbal balik. Memang suami dan istri memiliki status berbeda, namun keduanya saling bergantung satu dengan yang lain. Hal ini tidak dijumpai di dalam monarki. Relasi antara warga berlangsung lain di dalam politeia. Di sini para warga boleh bergantian untuk memerintah. Setiap orang memerintah dalam jangka waktu tertentu, kemudian berada di bawah pemerintahan orang lain. Menurut Aristoteles, rotasi ini menciptakan trust di antara warga dan juga solidaritas. Rasa saling percaya
juga diperteguh oleh karakter kewarganegaraan dan kondisi ekonomis yang setara dan berkecukupan di antara warga. Relasi antara warga di dalam Politeia diwarnai oleh suasana persaudaraan. Suasana persaudaraan yang dibangun di atas fundamen solidaritas ini menciptakan stabilitas di dalam Politeia, sebab sikap saling percaya berkontribusi bagi berfungsinya institusi-institusi politik. Baik, itu kira-kira uraian saya tentang konsep demokrasi menurut Aristoteles. Sekarang kita memasuki catatan penutup. Ya, saya ingin memberikan beberapa catatan penutup tentang konsep Politeia, dan Politeia itu dapat disejajarkan dengan konsep demokrasi konstitusional dalam pengertian modern. Kendati pun Aristoteles berpandangan bahwa banyak warga dengan kemampuan rata-rata tidak mampu menjalankan secara luar biasa tugas pemerintahan dan militer, akan tetapi mereka harus dihormati sebagai anggota dari institusi perwakilan rakyat dan pengadilan. Alasannya bukan saja untuk menciptakan stabilitas politik dan menghindari pemberontakan warga, akan tetapi sebagai kumpulan orang-orang yang harus mengambil keputusan legislatif dan hukum, mereka dapat melampaui kemampuan individu yang terbaik. Kendati pun masing-masing mereka hanya memiliki kebajikan dan kemampuan intelektual yang rata-rata atau pas-pasan. Jadi kumpulan dari individu itu jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa daripada satu orang hebat menurut Aristoteles. Keunggulan keputusan bersama itu didasarkan pada kenyataan bahwa para warga mendiskusikan sebuah persoalan secara bersama-sama dan melihat persoalan tersebut dari aspek-aspek yang berbeda, dan karena itu lebih kaya. Dengan demikian, Aristoteles dapat dipandang sebagai salah satu pencetus konsep demokrasi deliberatif, demokrasi yang melibatkan semakin banyak orang dalam sebuah proses diskursus. Uraian ini menunjukkan bahwa demokrasi atau Politeia bagi Aristoteles merupakan kedaulatan rakyat yang dimengerti secara sangat luas. Demokrasi atau Politeia tidak hanya dipahami sebagai perkumpulan institusi-institusi dan norma. Politeia atau komunitas demokratis mencakupi juga sikap hidup dan relasi antara warga yang menempati dan menghidupi sebuah komunitas politik. Jadi Aristoteles memahami demokrasi secara sangat luas, sangat komprehensif, dan tidak hanya terbatas pada institusi politik. Baik, saudara-saudari, itu kira-kira ulasan saya tentang filsafat demokrasi dari Aristoteles. Ya. Ulasannya agak panjang dan agak berbelit-belit dan bertele-tele mungkin, tapi semoga ulasan ini dapat memancing diskusi yang lebih jauh dan lebih mendalam.